kepada Ibu Gina Ruth Pepiliana Ginting, Komisioner KPU Kota Pematang Siantar 2018-2023, seputar tema kita menakar netralitas ASN dan penyelenggara pada Pilkada 2024 ini. Kira-kira Bu, pandangannya yang saya minta pandangannya yang pertama, yang kedua, seberapa jauh takaran kita dalam menakar netralitas ini, yang ketiga, takaran apa yang kita pakai dalam menakar netralitas ini. Mungkin langsung saja kepada Bu Gina, kami persilakan. Baik, terima kasih Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, ini ada teman-teman, ini ada dari Pak Azam ya. Pak Azam ini ya. Ini dengan Bang Ali. Untuk yang para undangan, selamat datang semua dan terima kasih untuk Bang Power ya, sudah fasilitasi tempat ini ya. Perkenalkan, nama saya Gina Ruth Pepiliana Ginting. Saya mantan Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggara Kota Pematang Siantar periode 2018 sampai 2023. Karena di sini menakar ya, jadi saya akan membawakan saya punya pengalaman sebagai penyelenggara, mantan komisioner di KPU ya, dan juga kebetulan juga karena saya ceritakan setelah nanti saya punya histori ya, ada saudara, integritas itu diuji semua saat menjadi komisioner. Oh ya, nanti materi akan dibagi dalam grup. Hah? Oh udah ya, sudah dibagi di grup. Dasar hukum itu udah. Dasar hukum itu dari undang-undang ada, ya. Baik untuk ASN-nya, baik untuk penyelenggara. Kita hanya bahas ASN dan penyelenggara kali ini. Jadi yang untuk APH tidak ada, hanya ASN dan penyelenggara. Terus ada peraturan pemerintah, baik juga ada peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP dan peraturan DKPP. Sekarang saya bahas ASN. ASN itu banyak rambu-rambunya. Saking banyaknya dari Departemen Kementerian Dalam Negeri ada aturannya, terus dari BKN juga ada aturannya, banyak sekali. Tapi bersyukur juga saya jadi belajar baca lagi. Dalam waktu 1 malam saya membaca kebut, ya. Nah, kalau ASN ini rambu-rambunya di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. ASN itu nggak harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan parpol. Tapi pasti kenyataannya nggak seperti itu di lapangan, nggak hanya di Kota Siantar, di mana-mana, ya. Nah, terus di undang-undang sudah ada, undang-undang nomor 5 juga ada, baru di PP, di peraturan pemerintah, ya itu nomor 42, nilai-nilai dasar bagi pegawai negeri sipil itu sudah ada di situ, sama peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021, larangannya. Di sini jelas, ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai, jadi peserta kampanye menggunakan fasilitas negara, terus membuat keputusan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Ini udah lengkap, ya, kalau di peraturan pemerintah. Nah, saya dapat data dari Kompas. Pelanggaran netralitas ASN itu di Pilkada tahun 2020, karena yang terakhir kan Pilkada kita 2020 ya. Nah, memberikan dukungan melalui medsos itu yang paling tinggi. Jadi tangannya masih lasak,
ya, jarinya nggak bisa diem, padahal dia ASN. Nah, terus menghadiri acara silaturahmi, ya. Nah, dengan paslon, baru melakukan pendekatan diri pada salah satu parpol. Ini banyak, ya. Mendampingin paslon untuk melakukan fit and proper test yang terakhir kali. Yang paling banyak itu adalah dukungan di medsos. Itu case-nya sampai 284. Nah, selanjutnya bentuk pelanggaran netralitas ASN, memasang spanduk. Ada dari orang-orang lurahan, dan itu saya jumpai di Binjai Langkat. Kebetulan saya ikut sama Kak Evi Nobida Ginting sama Pak Ari Budiman, mantan KPU RI di Perludem. Kebetulan saya ikut itu sama Mas Hadar. Nah, jadi barengan sama mereka. Nah, jadi itu ada, masih ada. Terus sosialis kampanye online, ya, itu ada. Ini hukumannya sih di sebelahnya itu ada tabel yang saya bagikan. Itu sanksinya itu disiplin berat, ya. Terus melakukan pendekatan pada parpol, masyarakat, independen bakal calon, DPD. Nah, ini hukumannya juga ini ada sedang. Ini semua ada aturannya. Menghadiri deklarasi itu hukumannya disiplin berat. Nah, saya hanya mau nyampaikan, sebenarnya masyarakat Siantar ini begitu banyak yang melakukan itu, banyak diam, ya kan? Karena kenal, banyak diam kan? Iya kan? Banyak diam, gak ada yang berani langsung. Padahal kalau mau sanksinya, sanksi pelanggaran netralitas, ya itu bisa disiplinnya itu ada sedang sama berat. Yang berat itu sampai ini diberhentikan secara tidak hormat, sanksi beratnya. Itu yang untuk ASN. Nah, di sini juga saya bagikan alur kerja Satgas Netralitas. Jadi saya juga mau ngajak teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya sih, kalau memang tahu, ya lapor. Kan bisa ada buat laporan. Bisa langsung ke Menpan, Mendagri, Bawaslu, BKN, KSN. Ada 5 tempat untuk melapor ASN ini. Dan buat dilapor. Nah, nanti mereka yang ini. Nah, yang 280-an itu lapor. Satu Indonesia nggak mungkin. Satu Indonesia masa 280-an. Karena sadar masyarakat untuk mereka nggak tahu mau lapor kemana. Benar kan? Iya kan? Nah, penyelenggara pemilu, kita masuk penyelenggara pemilu. Saya sebagai salah satunya. Penyelenggara pemilu itu harus netral. Iya, mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang tahu di sini. Pada saat 2020, 2019, saya sebagai komisioner KPU itu Siantar hanya satu pasangan calon. Itu almarhum Bapak Asner Silalahi dengan Ibu Susanti Dewayani. Nah, ada aturan kita di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Karena saya sadar itu, saya buat pengumuman. Apabila kebetulan Bu Susanti ini adalah istri dari paman kandung saya. Jadi Erijal Ginting itu adalah adik bapak saya, nomor 3. Saya serahkan ke masyarakat untuk mengawasi saya saat itu. Dan saya membuat pengumuman di situ saat rapat pleno penetapan pasangan calon. Iya kan? Itu di Sapadia, saya buat. Ya paling nangis juga sih, karena sebutin nama almarhumah ya di rame banyak. Ya konsekuensi, kenapa mau kerja di KPU? Harus. Nah, di situ saya deklarasikan kalau saya ada hubungan keluarga dengan Bu Susanti Dewayani dan saya siap di DKPP. Kalau ada tindak tanduk saya yang tidak netral,
Jadi di situ ada kolom kosong kalau nggak salah, dan saya juga netral. Iya kan? Nah, ya harapannya juga ya kita ini makin ke depan makin bagus, baik dari sisi penyelenggara maupun dari ASN-nya. Ya, nah kalau penyelenggara pemilu itu melaksanakan selama dia masih integritasnya dijaga, itu aman. Kalau di atas sudah netral, integritasnya terjaga, ke bawah juga terjaga, percayalah. Nah, jadi bertindak netral, tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon peserta pemilu dan media massa tertentu. Itu harus adil. Saya nggak milih mana partai besar, mana partai kecil. Pada waktu saya masih ingat verifikasi partai politik. Ada partai politik yang masih baru partai politiknya. Sampai pagi kita sama-sama melakukan, ya kan? Sampai verifikasi, sampai jam 5 pagi. Ibu kami nggak punya uang, saya nggak minta uang. Ibu saya nggak bawa makanan, saya nggak minta. Ini udah kerja saya digaji sama negara. Itu tugas saya, mendampingin bapak. Itu masih ingat saya. Ada partai Prima kalau nggak salah, sama partai Umat sama partai Gelora. Ya, itu kita verifikasi habis sampai ke bawah. Semua udah pada pulang, saya masih nunggu. Kan mereka calon peserta. Ya, calon peserta pemilu 2024. Nah, terus memperlakukan secara sama setiap salon. Nah, itu udah menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain. Oh, itu udah saya lewati. Gak usah tahu lah, itu udah saya lewatin masa itu. Gak bergeming saya. Bu, kita lapar lah ini Bu. Oh enggak, kita udah digaji enggak. Nikmatin aja gaji itu. Itu permintaan dari bawah. Ya, banyak yang sudah saya jumpai. Sudah ada yang pernah bawa cash, tinggal saya telepon polisi. Udah saya lewati. Almarhum Asner juga. Ibu mau minta berapa? Enggak. Bapak dilantik dulu. Saya nggak minta itu. Kalau bapak ingat sama KPU, ingat aja kantor kami. Itu saya bilang. Saya nggak perlu uang. Tapi ya semakin integritas orang semakin tinggi ya semakin nggak kepilih. Jujur aja. Bener kan Pak? Bener nggak? Di depan kita 1M kita tolak. Semakin tinggi integritas orang, semakin nggak kepilih. Mana yang bisa diajak main ini? Bener nggak? Nah, terus tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan bersifat partisan atau masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu. Di sini saya banyak belajar nih. Kalau keluar dari mulut saya jadi fatwa itu sampai ke bawah. Apalagi divisi teknis kan, diperbolehkan sama Bu Gina. Itu nggak bisa. Terpaksa saya jaga cakap, normatif semua jawaban saya. Ya, nggak bisa mengeluarkan statement. Ya, jadi penyelenggara pemilu itu hanya pelaksana undang-undang. Itu aja sama saya. Apa yang ditulis di PKPU undang-undang itu aja dilaksanakan. Ya. Nah, selanjutnya tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih, itu nggak ada. Itu sama sekali nggak ada. Seharusnya teman-teman kita sebagai penyelenggara ini udah heboh, karena untuk itu kalau sempat dia masih lasa, berarti dia nggak kerja. Karena saya tahu padat jadwalnya itu. Kalau bisa dibagi badan, bagi badan. Di mana-mana. Itu rata. Ya. Terus tidak memakai atau menggunakan simbol lambang, ini nggak ada. Semasa
pada saat itu tidak ada sama sekali. Saya jalani rapat dengan tiga kabupaten kota itu nggak ada. Misalnya dia pro sini nggak ada. Ya memang karena udah habis waktunya untuk tugas negara. Saya ingat kalau dulu acara jam 8, jam setengah 8 tuh kami udah kumpul. Jam 11 malam kami baru masuk kamar, nggak sempet lagi. Kalau untuk santai-santai atau melakukan itu nggak sempet lagi. Jadi memang udah full jadwalnya. Terus memberitahukan kepada seseorang atau peserta pemilu selengkap dan secara mungkin akan ada dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakan. Ini nggak ada. Jadi kalau misalnya Kak, ini karena wartawan, kasih tahu lah Kak kisi-kisinya, tunggu aja lah. Apa yang kami rapat pleno ya rahasia kami. Begitu sudah selesai tanda tangan, udah. Itulah masa itu yang saya jalanin. Pada masa itu, ya. Terus menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang dihadapnya atau keputusan yang dikenakannya. Nah ini nggak ada. Masa itu nggak ada, sama teman-teman nggak ada. Yang alhamdulillah saya selesai karena saya ingat begitu saya disumpah pada asar sebagai anggota KPU. Jadi kalau setiap berhubungan dengan uang, curang dan segala macam, saya udah kepikiran sama sumpah itu aja. Jadi nggak ada, kalau itu udah lewat. Dan kami juga saling ingatkan. Mulai ada yang lasa, tarik. Memang iya itu. Saya bilang 5 ini komisioner nggak bisa kompak karena harus, kalau kompak itu bahaya. Menurut saya ya, harus beda pendapat di 5 komisioner karena semua pendapat tuh harus berbeda. Begitu udah kerucut, oh ini ambil kesalahan ini, udah selesai. Jadi kalau ngingatin kawan ada yang ngelasa sedikit, kita tarik, kita ingatin, dan saling backup. Jadi bukan saya kerja divisi teknis, kerjanya itu ya memang untuk teknis, enggak, semua dikerjain. Begitu ada data kita gabung, begitu ada yang untuk sosialisasi kita ikut turun, ya kewalahan. Saling backup. Itu 5 ini saling melengkapi. Contoh kayak bagian logistik, mana sanggupnya ngurusin semua logistik itu, begitu banyak. Dan dia nggak hafal yang namanya ini apa, ini brosur apa, ini formulir apa, dia kan bingung, begitu banyak formulir. Ya memang harus kompak dan semua juga harus memahami. Itulah yang seharusnya dijalani kalau misalnya integritasnya tinggi, ya. Tapi kalau gue pasti ya satu menghilang, yang lain kerja, 2 menghilang, yang sisanya kerja. Nah, itu nggak bisa. Itulah yang harus. Nah, untuk menjaga integritas itu kadang memang perlu yang dari atasnya juga ingatin. Jadi pertama kali masuk KPU tuh kita disuruh nulis surat. Apa alasan kita masuk? Taruh amplop. Pas pilkada kemarin dikirim balik sama kita. Apalagi KPU RI tahu kalau saya ada hubungan saudara. Gin, kamu harus netral ya. Itu ingat pesan KPU. Siap Pak. Itu kan teman kamu kan? Iya siap. Saya netral. Nah saat itu sempat 2 datang. Ada dari Pak Hefriansah, satu lagi dari Bu Susanti, ya kan? Nah, dari Asner. Nah, ini datang dua-dua. Ya kita layani. Waktu pencalonan, sebelum mereka mencalonkan, mendaftarkan, jadi berkas itu saya periksa dulu. Saya sempat megang berkasnya Hefriansah dan saya sendiri jam 11 malam. Saya udah sampai rumah, baru nyampe rumah jam 10:30 malam. Bu Gina bisa jumpa kita, saya mau ngecek dokumen ini. Oh sekarang Pak, iya
Ya ke kantor, ya udah kantor, saya balik lagi sampai jam 1 malam. Itu diingatin. Dan seandainya saat itu perpanjangan, ingat nggak perpanjangan? Perpanjangan, karena satu pasangan calon itu kan kita 3 hari pendaftaran, terus 2 hari karena hanya satu pasangan calon dan partai sudah habis. Ini kan unik nih. Nah, yang kejadian di Indonesia, satu pasangan calon partai habis itu cuma siang, Tangerang. Ya saya belajar ke Tangerang. Saya belajar karena kebetulan kalau kita ke Jakarta, saya ke Jakarta, saya tukang ngumpulin teman-teman dari seluruh Indonesia. Jadi hari ini saya ngopi sama orang Papua. Nah, jadi dekat, ya belajar kita. Jadi gimana bang waktu pendaftaran? Ya seperti ini. Oke. Nah, yang hari yang pembukaan kan pendaftaran perpanjangan. Nah, itu nggak boleh tutup. Seandainya ada datang Hepriansa berubah, misalnya contoh ada perubahan, nggak apa-apa, itu kita terima. Dari 30, dari 8 partai politik, ada satu misalnya contoh mau bawa Hepriansa, nggak masalah. Saya terima itu, seandainya diperpanjangan. Itu instruksi dari KPU RI langsung, tapi kan nggak ada. Ya, itu udah saya pegang itu, yang punya Hepriansa. Tapi kan terakhir kan dia nggak datang kan? Itulah dia. Nah, tambah lagi. Waktu saat itu verifikasi dokumen pasangan calon. Saya sempat diributin. Kenapa nggak dikasih tahu duluan kalau misalnya ada yang belum memenuhi syarat? Percuma lah kalau keluarga. Saya nggak peduli. Memang saya kan kerja saya di staf. Benar kan? Saya mesti digaris, mereka yang datang. Jadi misalnya pengumumannya contoh, kita kan verifikasi administrasi. Ada dokumen contoh, stempelnya belum ada. Bener kan? Tanda tangan di stempel tidak ada. Di ijazah, ya nggak bisa. Saya harus ini jaga integritas saya. Saya pas waktu masanya, jadwalnya, tahapannya di situ saya kasih tahu. Itu saya diributin, termasuk Pak Asner. Nggak bisa Pak, karena aturan KPU-nya seperti itu. Oh ya udahlah Bu. Nah, ya itu memang sulit memang. Nah, tapi bisa. Kalau ada kemauan pasti bisa. Itu aja. Terus tadi nakar kan? Menakar integritas. Pak ya kalau saya bilang menakar integritas, karena kalau sekarang sih udah masak saya lihat ya. Untuk siapa nih ya? Saya bilang masak udah disiantar ini. Nanti dari sini udah yang ini, kita ke sini udah ini, udah terang-terangan, udah nggak ini lagi. Iya, kalau dulu kan tabu gitu kan. Kalau ini kemana? Tahuan itu. Nah, ya gimana ya, teman-teman lah kita sama-sama ngingetin. Ada kok, ada DKPP ada, ASN juga ada. Tergantung keberanian kita aja. Berani nggak? Itu aja dari saya. Saya sudahin. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Cik, terima kasih, masih terbawa-bawa ya gaya-gaya komisionernya, sedikit curhatan-curhatannya. Ternyata ada satu kesimpulan yang saya tangkap dari penjelasan Bu Gina ini, bahwasannya potensi curang itu selalu ada. Nah, potensi curang itu selalu ada, potensi netralitas kita untuk keberpihakan itu selalu ada. Nah, yang diuji di diri kita sebagai penyelenggara ataupun ASN ini adalah integritas kita dan jabatan kita. Betul nggak Bu? Baik, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua. Kepada Abang Da Azam Batubara, mungkin pandangannya Bang sedikit terkait netralitas tadi, mungkin bisa agak mencakup menyeluruh dia Bang, etimologisnya atau apa. Silakan Bang.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja karena tadi Bung Gina agak panjang curhatannya. Itu curhatan mantan komisioner. Kita tunggu curhatan komisioner saat ini. Baik, yang saya hormati rekan-rekan sekalian, mungkin kita dikumpulkan ini sebagai bentuk kepedulian kita. Yang menarik adalah judul diskusi kita ini menakar. Kalau cerita menakar, maka kita akan mencari parameter apa yang akan kita gunakan. Kalau menakar netralitas ASN penyelenggara pemilu, maka kita akan dihadapkan pada dua gelombang. Yang pertama ASN-nya, yang kedua penyelenggara. Pertanyaannya begini, bagaimana penyelenggara itu bisa netral sementara dia produk politik? Bayangkan, karena begini, kalau Bung Gina tadi bicara politik sebagai panggung depan, saya buka panggung belakang. Politik itu bukan hanya di depan, Bu. Kalau di depan ini muka dewa semua. Ya harus seperti itu. Normatifnya seorang penyelenggara, seorang calon harus menampilkan yang terbaik. Tapi kita tidak tahu siapa di belakang panggung dan di bawah panggung. Jadi kalau kita takar penyelenggara ini netral, kita buka hulunya dulu. Mereka ini barang siapa? Bayangkan, begitu mendaftar, menengok mukanya, baju warna apa? Geser. Ini fakta di lapangan. Makanya ibu nggak terpilih, Bu. Mungkin ibu nggak pakai baju yang itu mungkin. Saya nggak tahu baju warna apa, tipisan siapa dan irisan siapa. Asiknya politik ini, Bu, memang seperti itu dia. Oh, ini Bu Gina ini terlalu suci, nggak cocok sama kita. Mungkin ibu di antara yang 5 itu, mungkin ibu yang di depan aja. Oh, ini ibu yang bagus-bagus Bu Gina ini. Yang belakang, tunggu dulu, ibu ini nggak bisa digoyah. Jangankan digoyah, digoyang pun payah. Iman politiknya. Makanya kalau kita menguji netralitas dari penyelenggara, saya berpartisipasi di politik ini, Bu, mulai tahun 2014. Ini pengalaman saya, Bu. Bahkan pengalaman Pak Asler 2020. LO, Pak, di depan saya ngomong menelpon Bawaslu. Gak mungkin saya sebut namanya. Ada pesta kita ini, kan gak mungkin. Sama-sama tahu saja. Artinya begini, kawan-kawan sekalian, kalaupun kita mencoba menakar, mungkin takarannya pun bingung. Kenapa? Bagaimana orang yang sudah disumpah tapi masih mau lagi mengkotak-kotikkan? Oh, kalau ini aksesnya terbuka, kalau ini tertikik sedikit, kalau ini tertutup, kenapa? Calon kalah. Kawan-kawan yang sudah berpartisipasi di dalam perpolitikan mungkin itu paham. Cuman permasalahannya di mana? Seandainya pun kita diadukan, coba kita tunjuk. Bisa enggak itu dilakukan ketika ada penyelenggara di KPP kan? Apakah produknya itu gugur? Oke, penyelenggaranya itu kita anggap ditegur, dipecatlah kasarnya. Apakah produknya itu bisa dibatalkan secara hukum? Jadi kawan-kawan, yang terjadi saat ini adalah kalau kita menakar netralitas penyelenggara itu, mungkin kita hanya bisa menggugah hatinya. Apa? Kawan-kawan penyelenggara, kalian disumpah untuk mengabdi, untuk menjalankan undang-undang. Kalaupun sumpah kalian lawan, mau siapa lagi yang kalian takutkan? Apa kata presiden terpilih, walaupun saya tak memilih dia? Waktu di Magelang menyampaikan kepada menteri dan wamennya, jangan kalian setia pada Prabowo, tapi setialah kepada negara ini. Artinya apa? Jangan kita setia kepada orang itu bisa saja salah. Kalaupun penyelenggara ini ditanya apakah memang tidak berpihak, mungkin pembuktiannya susah. Tapi kalau kita tanya apakah penyelenggara itu bisa netral, jawabannya satu, wallahu a'lam.
Hanya Tuhanlah yang tahu itu. Karena apa? Tak mungkin kita ikuti mereka terus. Mereka yang tahu di mana mereka berkomunikasi janjian dan di mana kapan dan dapat apa. Apakah boleh kita bersuujon? Dalam politik suujon itu harus. Karena yang kita hadapkan itu bukan makhluk suci semua, hantu sudah. Jadi kalaupun menakar, ya sama-sama lah kita awasi. Kalaupun mengawasi kita mengawasi mereka. Karena apa? Kalau tidak ada partisipasi dari kita, mungkin mereka namanya manusia kadang hilap. Kalau udah hilap ini kan, apalagi kalau hilap yang sering Bu, itu menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, ada petuah orang Mandailing bilang, as-somal la taruba. Kebiasaan itu susah dirubah. Jadi kalau kita takar, sampai saat ini kita harus uji juga. Karena memang barang ini adalah produk politik. Yang menentukan mereka lulus itu orang-orang politik. Bagaimana tidak ada kepentingan politik di situ? Sebelum mereka bekerja, mereka sudah dipolitiki. Sehingga kalau seperti ini apa? Ya mungkin orang ibu seperti orang ibu ini karena memiliki integritas, ini nggak bisa diajak kerja sama. Jangankan bekerja. Itu pula salah ibu, dua salah ibu. Ini fakta. Kalau kawan-kawan tak pakai baju, kosong aja, kosong baju, kosong tas, hambus main. Di fakta. Makanya kalau kita lihat, apakah orang-orang zaman dulu ini apple to apple dengan sekarang, mana kita lihat integritasnya lebih bagus? Kita nilai sendiri. Ini karena apa? Dari ujungnya saja mereka dipaksa untuk tidak netral. Jadi kalaupun di lapangan kocar-kacir seperti ini, menjumpai sana jumpai sini, kita tidak tahu apakah itu sekedar konsultasi atau koordinasi. Kan nggak tahu kita. Kalau konsultasi mungkin berbayar, koordinasi mana yang bilang masker? Itu dugaan-dugaan kita agar memunculkan semangat kepada kita agar pilkada kita ini ya fair aja. Pemain itu dilepas saja, jangan pula ada pemain naturalisasi di situ. Wasit jadi jangan memori wasit yang mana itu kita kalah itu. Bahrain itu masuk di sini. Jangan, kita harus. Kenapa? Kalaupun kita mengawasinya secara utuh kita hanya bisa mengingatkan kepada kawan-kawan penyelenggara, kalian disumpah untuk setia terhadap undang-undang. Ingat aja sumpah itu. Ketika kalian melanggar, apa yang dibawa ke rumah itu adalah barang-barang langgar sumpah kalian. Itu yang pertama terkait penyelenggara. Yang kedua dengan ASN. Kata netral ini pun Bu, ada dua tafsirnya. Yang pertama tidak berpihak terhadap salah satu calon, artinya dia pasif. Bagaimana kalau ASN yang tidak suka dengan calonnya? Kita dihadapkan pada posisi ASN itu sebagai korban struktural. Saya katakan korban struktural kenapa? Di situ mereka diuji kesolehannya. Apakah dia patuh terhadap pimpinannya atau patuh kepada sumpahnya? Kalau tidak ikut ini maka diragukan keloyalitasannya. Maka di situ kembali juga ASN itu loyal apakah kepada pimpinannya atau kepada sumpahnya. Sumpahnya taat kepada undang-undang, ya netral saja. Faktanya di lapangan, tunjukkan satu nama kita tanya. Manusia di dunia ini ASN yang netral. Karena apa? Di situ kan multi tafsir itu. Satu sisi awal diangkat oleh dia, satu sisi dia baik sama awal, satu sisi begini, satu sisi kita harus netral. Di mana netralnya? Kalau setiap kebijakan produknya itu setiap mobil kada rame lah itu, sosialisasi datang-datang. Kalau sebelumnya nggak ada itu, nggak ada. Mengumpul-ngumpul makhluk, membagi-bagikan itu kan di ujung nih Bang. Perkaranya kenapa nggak di dulu? Berarti kan ada diduga di situ skenario bahwa setiap kawan-kawan yang bekerja di situ, ya bagaimana mana bentuk loyalitas kau sebagai anggota, buat event. Sehingga apa? Muncullah kenapa ASN itu kita harapkan netral, maka akan ada pilih kasih. Tidak profesional lagi dia bekerja. Ini orang kita ini aman.
Mana kenapa orang kita ada KTP-nya? Oh ini nggak ada, orang kita nggak ada KTP-nya di mana, Bu? Dimanapun itu yang tahu kita itu. Kalau sudah ini yang terjadi, maka ASN itu akan memilah dan memilih mana yang mendukung pimpinannya, mana yang tidak. Kalau udah seperti ini kan rusak barang itu. Maka kalaupun ASN, kalian disumpah untuk patuh kepada undang-undang, bukan kepada pimpinan. Pimpinan itu iya 5 tahun kalau lanjut, kalau tidak, saya kembalikan kepada Bil Fattah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, sangat dahsyat sekali ya tadi penyampaian dari abang kita ini. Bahwasannya ya kalau tadi Bu Gina bagian belakang, ini bagian depannya ada proses lobby tadi Bu. Ibu kurang di situ berarti. Jadi PR itu mungkin ke depannya. Makanya kesalahan 2 kali. Oke. Tadi ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama terkait dengan ASN atau penyelenggara. Bagaimana penyelenggara itu mau netralitas sementara dia menjadi penyelenggara tersebut ada faktor-faktor politik yang mempengaruhinya. Tapi tidak bisa terlepas juga mungkin Bang. Kenapa? Karena kalau menurut saya politik itu memang bercerita tentang mempengaruhi Bang. Hajat hidup semua itu dibahas di politik hari ini. Mungkin bisa dikupas tuntas oleh abang kita tokoh pemuda Kota Pematang Siantar terkait lanjutannya Bang. Mungkin agak-agak ringan tadi karena Ustadz dia kan. Mungkin kalau abang kita ini agak berani semuanya bisa dikupas, langsung saja kepada Abang Ali Siregar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Bil Fattah atas kesempatannya. Dan saya sudah mendengar curhatan dari para narasumber. Jadi saya akan seakan-akan saya diberi tantangan untuk semakin menelanjangi apa yang menjadi curhatan dari para Oke, baik, kita masuk kepada 2 kamar ya, netralitas terhadap ASN ataupun penyelenggara. Pertama saya mungkin membedah atau menakar dari sisi ASN-nya. Bicara menakar netralitas ASN akan sulit, sampai kapanpun akan sulit. Kenapa? Ini sudah menjadi kultur, sudah menjadi budaya. Ini pernah dipraktekkan selama masa periode Orde Baru. Bagaimana ASN, perangkat ASN dan ABRI waktu itu menjadi perangkat politik oleh pemerintah, yang artinya secara terstruktur budaya ini melekat pada ASN. Ditambah kalau pada hari ini walaupun kita berbicara pemerintah mendorong netralitas, tapi kultur tersebut semakin menjadi-jadi karena ada kepentingan akan jabatan kemudian. Jadi banyak kenapa ASN ini kemudian memilih secara pasif, kita bilang ya. Mungkin secara pasif dia berpihak kepada calon tertentu. Yang pertama, bila itu berkaitan dengan calon kepala daerah incumbent, kita bilang. Yang terutama incumbent umumnya memiliki peluang untuk terpilih lagi itu lebih tinggi daripada kandidat yang lain. Maka para pimpinan dinas ataupun pimpinan wilayah, kita bilang camat atau lurah, utamanya akan mempertahankan posisinya. Ataupun bila kemudian calon kepala daerah ini terpilih dan melihat kontribusi besar daripada pimpinan dinas ini, maka ini akan menjadi promosi ke depannya. Yang menjadi dilema kemudian apabila kepala daerah yang terpilih bukanlah kita bilang incumbent misalnya, maka sanksi yang didapat adalah ya non-job, dipindahkan gitu kan. Jadi kalau bicara kemudian sanksi tentang netralitas ASN ini, kalau dari kalangan masyarakat umum kayaknya gak berpengaruh. Kemanapun kita melaporkan akan ngambang. Karena contoh kasus saya pernah melaporkan tingkas salah seorang camat di Kabupaten Simalungun. Dengan terang dia memakai mobil berbanner calon tertentu, membagikan sembako,
ya kita laporkan ke Bawaslu, ke Gakumdu, yang nggak jadi apa-apa juga. Meskipun bukan itu yang menang. Calon yang dia dukung dengan mobil itu nggak menang. Tapi pada akhirnya kita lihat juga, ya sampai hari ini masih menjabat. Kan itu. Jadi kalau bicara apa sanksinya, kayaknya siapa yang menjadi kepala daerah berikutnya yang akan memberikan sanksi tersendiri. Apakah dia dipromosikan, apakah dia didemosikan atau dipindahkan atau nonjok segala macam, itu menjadi sanksi tersendiri di internal pemerintah. Kemudian masuk ke amar kedua. Benar apa yang kata Pak Azam tentang netralitas di kalangan penyelenggara. Saya kebetulan dalam posisi penetapan calon KPU dan Bawaslu RI, saya lagi konsen di Jakarta waktu itu sebagai pengurus besar HMI. Jadi ya setiap fit and proper test saya hadir di Komisi 2. Ya kita melihat ternyata ya hanya formalitas saja. Semua hanya formalitas. Bagaimana pengkotak-kotakan calon itu ya masing-masing sudah membawa warna bajunya. Warna baju A punya sekian kandidat, warna baju B sekian kandidat. Dan siapa yang akan terpilih pun itu sudah keluar duluan daripada pengumuman. Ya, itu fakta yang terjadi kan gitu. Lalu turunannya ke daerah, ya mohon maaf, karena salah satu pimpinan Komisi 2 itu punya wilayah di sini. Ya penentuannya sangat ketat untuk wilayah di Sumatera Utara, khususnya Dapil 3, Sumut 3. Jadi kita bilang ya omong kosong juga semua, bohong tentang penempatan para penyelenggara ini bicara netralitas. Ya karena mereka di saat mendaftar pun siapa cantolannya di atas, siapa faksinya di atas, warnanya warna apa. Jadi ketika masuk berkas pun dia sudah dikotak-kotakkan, sudah ada keranjang tersendiri yang siapa akan dimenangkan. Jadi akan sulit kemudian kita bicara akan ada netralitas daripada penyelenggara. Apalagi fakta pada hari ini kita mendengar, saya masih bisa bilang isu lah ya, bahwa sejumlah penyelenggara di level kecamatan bertemu dengan salah seorang LO dari salah satu calon kepala daerah. Ya ini sudah menjadi bau bibir. Saya nggak bicara ini fakta ya, karena biarkan saja masyarakat yang menilai. Tapi kan untuk mengatakan netralitas ya sekarang kita harus ragukan juga. Karena ya pada isu yang begini saja diam jadinya. Kan diam. Gak ada juga yang mengangkat. Saya lihat tadi coba lihat di Google berapa media yang mencoba menaikkan dalam media online ya. Ternyata hanya satu. Media online yang menaikkan itu hanya satu. Yang lain nggak ada. Media ramainya Kota Siantar ini dengan media online. Nggak ada yang menyorotin itu. Ya karena media juga bagian daripada tim pemenangan. Jadi untuk apa? Jadi pada akhirnya saya melihat kita sebagai masyarakat umum ini, akhirnya ya kalau memang pun pada akhirnya ada temuan yang secara telanjang kita lihat, ya sudah rekam, viralkan. Karena mau berharap kepada siapa? Kita berharap kepada BKD. BKD bersifatnya nanti yang merekomendasikan. Yang bisa melakukan penindakan adalah pembina kepegawaian. Iya kalau mereka lakukan. Kalau hanya sebatas rekomendasi untuk penyelenggara, kita bilang pada level kecamatan selesai pemilu selesai, tutup buku. Pada level komisioner, DKPP, ada yang berapa kali di DKPP aman-aman aja. Paling ya turun jabatan, yang awalnya ketua jadi anggota, ya gitu-gitu aja. Jadi kalau mau bicara netralitas, saya sangat pesimis. Ya kita mau bilang tutup mata, ya jangan juga.
Tapi sebagai insan yang peduli terhadap kesuksesan pemilu dan kesuksesan demokrasi, saya harap kita juga bersama-sama melihat tingkah laku para penyelenggara pemilu dan ASN. Ya kalaupun nggak bisa menempuh secara jalur sistem birokrat atau pemerintahan, ya mari media sosial memberikan ruang untuk kita menjustifikasi para penyelenggara ini dan ASN ini. Mungkin itu saya dulu. Saya kembalikan kepada moderator. Cek, sangat pernah sekali apa yang disampaikan oleh narasumber kita yang bertiga ini. Karena apa yang disampaikan oleh para narasumber ini adalah sebuah fakta-fakta yang tidak bisa disampaikan secara tulisan mungkin. Karena kalau dia sudah berbuah data, untuk apa lagi kita bicarakan? Langsung laporkan saja mungkin kan. Nah, sebelum saya kembalikan kepada audiens untuk masing-masing bertanya, saya memberikan kepada narasumber itu masing-masing satu pertanyaan yang berbeda-beda. Mungkin diawali dengan Bu Gina. Tadi saya banyak menangkap apa yang disampaikan oleh Bu Gina. Yang pertama tadi terkait regulasi, yang kedua terkait tentang integritas selama Ibu menjabat sebagai komisioner KPU di Kota Pematang Siantar ini. Nah, masalah sering terjadi Bu. Pertanyaan saya yang pertama itu, bagaimana cara mereformulasikan bahwasannya sebagai ibu, sebagai komisioner untuk turunan ke bawahnya ini Bu? Karena kan seperti yang Ibu bilang tadi bahwasannya bisa jadi yang di atas netral. Nah, yang di bawah ini gimana cara mereformulasikannya Bu kira-kira agar menjadi masukan juga untuk para komisioner di KPU Kota Pematang Siantar ini? Yang kedua pertanyaan saya, ini gak usah dijawab Bu, ini hanya sekedar intermezzo di kepala saya. Nah, Ibu kan tidak penyelenggara lagi nih. Kira-kira siapa yang akan Ibu pilih di Pilkada Kota Pematang Siantar ini? Tidak usah dijawab Bu, dalam hati saja. Terima kasih. Itu statement yang nomor 2 itu buat heboh gitu. Baik, bagaimana ya? Itu tergantung leadernya. Tergantung setiap kabupaten kota punya leadernya itu komisioner kan. Kalau dia betul-betul turun, aman aja, dicek penyelenggaranya, PPK-BPS-nya. Iya. Tapi kalau dia di kantor, dia tidak ada interaksi ke bawah, dia tidak supervising, dia tidak ikut turun ke bawah. Kalau cuma ngebossing, kau kerjakan sana, tapi dia nggak turun. Iya. Mana tahu dia gerak-gerik yang di bawah ini. Kalau memang kebetulan masa kami itu, setahu saya pun kayaknya masih turun lah teman-teman yang sekarang ya. Ada yang memang mau saya bilang tadi pernyataan Bang Ali. Saya nggak bisa nyalahkan teman-teman Siantarnya kecil. Saya duduk di mana aja saat itu bisa jumpa sama pasangan calon. Caleg. Tergantung kitanya. Nah, sekarang apakah sudah dilaporkan ke DKPP kah yang pertemuan sama PPK itu? Belum ada. Dibuktikanlah. Saya nggak bisa ya mereka ini adalah barang seksi PPK-PPS ini. Benar nggak? PPK-PPS ini barang seksi saya bilang. Kenapa? Karena mereka langsung ke pemilih. Pasti akan dicari. Penyelenggara ini yang tingkat kelurahan, kecamatan tuh barang seksi. Kenapa? Pasti akan dicari. Mereka berhubungan langsung sama pemilih, data pemilih. Tahu TPS di mana? Benar kan? Rekap di mereka. Ya, kalau mereka duduk, kalau saya nggak tahu gimana ceritanya tadi ya pertemuan ya. Apakah mereka, ini kan kita nggak tahu nih, masih berita kan? Apakah mereka duduk didatangin, ataukah mereka buat janji? Kita kan belum tahu. Makanya karena kejadian seperti itu banyak zaman dulu juga banyak. Saya bukan mau apa, ya dibuktikan aja dulu, laporkan aja ke DKPP. Bener kan? Iya kan? Kalau saya sih belum tahu. Kalau saya sebagai komisioner saya tanya, kalian ngapain? Duduk? Ya udah, kalau udah duduk udah selesai. Didatangin. Memang kalau memang kita lagi duduk ngopi, didatangin sama caleg atau paslon, cabut.
saya baru ini ya, yang PPK ya, sempat cerita kita malam di situ yang PPK terus sama abang ini juga. Nah itu juga hanya duduk yang saya tahu, tapi nggak tahu. Nantilah di pembuktiannya laporkan ke DKPP. Jadi kalau untuk di atasnya netral sampai ke bawah, kalau sama yang di atasnya turun, terus supervising itu aman aja. Teman-teman wartawan juga kalau misalnya saat itu media, jujur aja, saya saat itu banyak dibantu sama teman-teman media. Kalau ada yang masak, pasti mereka langsung kasih tahu. Integritas saya itu dibantu sama teman-teman media, karena mereka duluan tahu. Ya sama lah, teman-teman ada yang dari HMI, GMKI, semua lah itu kasih info. Dan kita juga terbuka saat itu kan, siapa yang datang ke kantor itu kita terbuka komunikasinya dan enak kalau ngobrol. Nah itu update duluan saya. Kalau ada yang masak udah kita jewer, balik luruskan lagi. Saat itu tergantung ya, tergantung leadernya. Terus yang kedua bang, kebetulan saya itu ada 4 pasangan calon. Ya, 4 pasangan calon. Tapi di 2029 baru ada kolom kosong. Bener dong? Nah saya bilang, ini Pak Hadar ini kan sekarang lagi ke MK nih kan. Katanya kan kalau misalnya nanti di 2029 pasangan calon kepala daerah, contoh misalnya 4, nanti ada kolomnya 5. Jadi ini kita udah tahu visi misinya ini di sini. Kita udah tahu sejarahnya kan. Nah, punya hak dong kita kamu benar nggak Pak? Benar. Nah itu belum ada. Itu jawaban saya. Ya. Oke. Tapi saya tetap akan berpartisipasi. Itu pasti. Saya pasti berpartisipasi untuk ke PPS, untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Tapi saya coblos bisa jadi semua. Ya, kalau itu ya dari saya ya. Oke? Ya, silakan saya kembalikan. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Gina kami. Karena itu jadi statement nanti. Karena memang 4 kalau menurut Bu Gina ini tidak layak, tidak cocok visi misinya mungkin ya Bu. Nah, saya lempar ke narasumber selanjutnya kepada Bang Azam Batubara. Pertanyaan saya Bang, simpel aja Bang, kira-kira apa sih faktor terbesar tadi Bang yang membuat ASN dan penyelenggara ini tidak netral? Dan yang kedua, kira-kira bagaimana mungkin kita tariklah secara pandangan religius mungkin Bang, kira-kira Bang, gimana Bang? Ini urusan agama payah ini. Identitas. Tapi memang ujungnya di sini. Kalau kita tarik kenapa penyelenggara baik itu KPU, Bawaslu dan ASN, sesungguhnya iman politik mereka tidak istiqomah. Ketika kita masih ingin diatur sama kepentingan, sampai kapanpun kita takkan bisa merdeka. Kalau kita ingat sumpah kita, siapapun kepentingan yang datang tetap kembali kepada sumpah ketika kita dilantik ataupun tidak ada lagi godaan-godaan dunia sesuci apapun di negara kita ini. Bahkan ada seperti anekdot, seandainya malaikat pun jadi KPU bisa goyang itu. Malaikat jahanam enggak? Gak ada malaikat jahanam. Itu anekdot intermezzo sedikit ya. Kembalikan kepada kawan-kawan yang menjadi penyelenggara ASN, sesungguhnya kawan-kawan disumpah ketika mendapatkan jabatan itu, ingat setiap perbuatan yang kita lakukan akan tercatat dalam setiap amal kebaikan kita. Saya pikir itu saja. Terima kasih Bang. Kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga Bang Ali. Pertanyaan saya sebagai abang, sebagai tokoh muda Kota Pematang Siantar ini Bang, yang pertama, ada didengar di telinga saya bahwasannya ada sekian ASN katanya Bang. Itu sekian ASN, ini fakta Bang, fakta yang belum bisa saya buktikan Bang. Ini hanya untuk layak kita diskusikan Bang. Makanya saya buka di sini. Ada ASN katanya Bang, mengumpulkan sejumlah
orang-orang di bawahnya untuk terjun ke warga, mengumpulkan KTP bang, menyatakan dukungan. Itu kira-kira pandangan abang sebagai, mungkin abang udah dengar sebagai tokoh pemuda mungkin. Hah? Kurang tahu sih. Tapi ini fakta bu. Maksudnya kan jadi pemimpin juga bisa. Iya. Ini fakta, tapi belum bisa saya buktikan dan layak kita diskusikan. Pandangan abang sebagai tokoh muda Kota Pematang Siantar ini yang itu gimana bang kira-kira? Apakah ASN itu harus kita usut? Dan yang kedua bang kira-kira dalam menyikapi netralitas ASN dan penyelenggara, ruang space kita sebagai anak muda itu di mana bang? Mungkin itu dua pertanyaan itu bang samanya itu sebenarnya. Oke. Yang pertama menanggapi soal ini saya agak rancu untuk menanggapinya sebenarnya karena fakta tapi belum bisa dibuktikan. Tambah harus kita yang mengomentari. Makanya kan tahu lah ini. Kan isi kepalanya sendiri. Fakta dibilangnya. Kerumitan pemikiran dia jadi makan kepada kita gitu lah. Jadi mungkin masuk kepada ranah keduanya adalah karena bicara tentang peran pemuda, pastinya sebagai warga negara Indonesia yang baik, apalagi kita kaum muda diberi kesempatan untuk menikmati fasilitas pendidikan, diberi ruang untuk mencerdaskan pemikiran kita, kita harus punya tanggung jawab sosial. Itu yang pertama. Dalam bentuk tanggung jawab sosial itu ya khusus pada kontestasi pilkada hari ini, ya mari kita berkontribusi karena dalam konteks netralitas, mari kita amati gitu. Segala tindak tanduk daripada baik itu ASN ataupun penyelenggara itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena kalau kita mengharapkan orang tua, mohon maaf, yang fokus kepada kerja, mencari nafkah, ya sudahlah. Jangan lagi kita bebankan untuk menjadi pengamat gitu. Cukuplah kita yang muda-muda ini membantu gitu kan. Artinya bersama-sama kita mensukseskan pemilu ini. Jadi kalau bicara soal perlu atau tidaknya kita mengusut itu, ya sebagai tanggung jawab moral aktivis gitu kan, ya harus investigasi, temukan buktinya, cari dokumennya, kan itu. Ya, artinya jangan menjadi asumsi liar juga. Jangan kita melemparkan isu kepada masyarakat, kemudian kita nggak bisa membuktikan, ya kan? Akhirnya kita jadi bahan cemoohan juga di masyarakat. Nah, jadi coba buktikan isu itu, gitu kan? Ya kalaupun pada faktanya itu terjadi, ya lakukan mekanismenya, laporkan. Ya kalaupun masih kurang ruang dalam sistem, ya viralkan seperti yang saya ungkap pertama. Paling itu aja, laporkan, naikkan statement di media. Artinya ya kita menempuh secara yuridis. Apa yang kita tempuh itu kita publish kepada masyarakat. Artinya biar jangan ada juga cerita di balik layar, ya kan? Kita seakan-akan melaporkan, rupanya ada cerita di balik layar, kan bahaya juga. itu mungkin dari saya kembalikan kepada moderator. Cek, baik, sangat bernas sekali apa yang disampaikan oleh tiga narasumber kita pada sore hari ini. Ada beberapa poin-poin yang tadi yang saya catat. Yang pertama terkait ketidaknetralan, peran pemuda, juga undang-undang terkait netralitas ASN ini. Nah, saya lempar kepada audiens, kira-kira ada yang mau menanggapi ataupun bertanya, mungkin saya persilahkan. Langsung saja Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami dari DPD BKPRMI Kota Pematang Siantar. Kami berharap tadi kiranya narasumber-narasumber ini tidak hanya ini yang datang, DKPP pun harusnya hadir. Karena percuma kita membuat di sini kalau DKPP pun tak hadir. Mendengar keluh kesah kita itu yang pertama. Yang kedua, Kak Gina, pengalaman yang lalu adalah guru terbaik untuk menatap masa depan. Kalau kita harus memperbaiki netralitas ASN itu omong kosong.
Kenapa? Sudahlah, gak usah kita berpikir yang panjang-panjang dalam kehidupan ini. Semua sudah diatur. Ada Undang-Undang Nomor 20 tentang netralitas ASN di sana. Di sana sudah lengkap semuanya. Negara ini bukan negara yang main-main. Negara yang punya aturan dan memiliki peran penting dalam menciptakan pemilu yang damai. Tergantung kepada kita mau kemana arah pemilu ini. Kakak sudah juga melakukan tugas yang begitu mulia di saat Asner almarhum mengambil semua partai-partai BKPRMI barisan terdepan untuk kolom kosongnya kami. Kamilah yang akan melakukan itu. Kenapa kami tidak puas dengan pemerintahan? Tapi apa yang kami dapatkan? Malah kami dikucilkan. Tapi ayo udah, kita usut saja. Nggak boleh kita berburuk sangka terhadap negara ini. Sampai kapan kita harus berburuk sangka lagi? Biarkan orang-orang yang melakukan kezaliman itu, kalaulah tidak bisa diperiksa oleh manusia, biar Allah yang menentukan nanti. Sudah, itu yang pertama, Kak. Yang kedua, kami sambut kepada kakak walaupun ada hubungan baik dengan salah satu pasangan calon, karena tetap netralitas kami anggap bahwa memang kita sudah, anak-anak muda ini harus sudah bangkit lah. Kenapa hari ini Kota Pematang Siantar yang jadi wali kotanya itu orang-orang tua semua? Kenapa nggak anak muda? Itu pertanyaan yang muncul hari ini. Karena kita masih mau dibayar, kita masih mau menerima uang, kita masih mau mengkalkulasikan berapa hasil pendapatan dari pemilu kali ini. Oleh karenanya, harapan kami diskusi publik yang akan datang, hadirkanlah pakar-pakar hukum supaya manusia kita ini generasi muda gak asal bicara. Yang kedua, Bang Azam, tolonglah diperbaiki kembali. Gak ada malaikat jangan nembang. Saya merasa tersinggung Majelis Ulama Indonesia, saya salah satunya. Gak ada masalah intermezzo, ini diskusi publik. Ini diskusi publik, gunakan bahasa yang santun. Kalaulah hari ini kami tersinggung sebagai umat Islam misalnya, bisa saja kami tersinggung, Bang. Tapi hari ini tolong, ini koreksi bagi kita. Jangan kita mengoreksi dari orang, sementara kita pun tak bisa dikoreksi oleh orang lain. Saya setuju dengan Bang Ali Siregar ini sebenarnya calon BKPRMI ke depan ini, kata Bang Pegi Siregar. Harusnya, tapi lari dia kan, nggak bisa kami jaga. Nah, memang tokoh muda Bang Ali, sudah saatnya kita kumpulkanlah anak-anak muda inilah. Jangan lagi adalah manipulasi politik. Kayakanlah kita diri kita seluruhnya. Kenapa malu kita? Malu. Raja Arab Saudi kalau diundang itu ikut pilkada atau pileg di sini, miskin dia belum tentu terpilih, Bang. Kenapa? Siantar punya metode tersendiri. Siantar masih terikat dengan nilai-nilai persaudaraan. Siantar adalah dunia pendidikan yang sebenarnya dalam hati nurani kita tak bisa dibayar ini, Bang. Saya lihat itu kejadian Surpeno. Begitu bersatunya orang-orang Siantar, bukan umat Islam. Orang Siantar ingin adanya perubahan, tapi apa kehendak Tuhan? Meninggal. Hulman Sitorus yang kita bangga-banggakan, terpilih, terangkat, meninggal juga. Bukan berarti yang akan datang ini meninggal lagi, enggak. Kita berdoa mudah-mudahanlah diskusi publik ini ke depan membawa etika adat, sopan santun yang tinggi. Kalaupun ada yang melanggar, ada aturan-aturannya. KPU juga punya divisi hukum. Divisi hukum itu adalah tempat kita mengadu bagaimana hukum seseorang yang seperti ini. Kalau seandainya kita menunggu, Hendro Susilo sampai sekarang menunggu, gak selesai dari DKPP-nya. Dia laporkan itu, dia hadir di sana di Jakarta, sampai sekarang putusannya nggak ada. Kenapa? Memang nggak ada bukti. Seperti protokol bilang tadi, ini fakta, tapi tak bisa dibuktikan. Kok usah bicara fakta? Karena memang fakta itu harus ada lengkap, komplit. Semua data-data harus lengkap. Jangan kita asal bicara tentang segala sesuatu kalau tak ada dasarnya. Mohon maaf sekali lagi, diskusi publik yang hari ini kita lakukan sebenarnya harus disempurnakan dengan orang-orang yang ahli. Kalau nggak ahli di bidangnya, Bang, siap tunggulah kehancurannya. Maka pemuda sekarang ini, anak-anak muda yang hadir hari ini, tolonglah. Kita udah capek menunggu giliran kita kapan. Sudah saatnya 2029 yang akan datang, kita ambillah Siantar itu.
Kita lahir di Siantar, besar di Siantar, dan akan menjadi wali kota Pematang Siantar ke depan. Kini saja masukan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Oke, terima kasih. Saya memang agak terlambat karena hujan. Yang saya hormati narasumber, Ali, Gina, dan Najam. Itu juga teman-teman sekalian dari berbagai organisasi. Menarik ya diskusi publik. Tapi yang paling menarik lagi, narasumber dari ASN itu tidak hadir. Itu menarik sekali. Kita pikir mereka pasti nggak mau, ya. Karena sebenarnya bicara netralitas ini udah cerita lama. Sejak pilkada lalu, ini sudah selalu digaung-gaungkan. Tapi nggak tahu. Bu Gina juga tahulah bahwa ada di MK beberapa gugatan tidak termasuk di dalamnya masalah netralitas ASN. Kemudian kita tahu IKP, indeks kerawanan pemilu, itu tingkat netralitas itu tingkatnya rendah. Ada 3 ya, itu masalah money politik, kemudian netralitas itu rendah, dan ketiga justru potensi kerusuhan di TPS itu yang sedang. Jadi kita pikir kalau rendah seperti apa? Tadi kawan-kawan banyak ngomong, ya udahlah terima aja lah. Kemudian disinggung juga pers. Kayaknya pers nggak ada, hanya satu ya katanya yang memberitakan. Itu Bung Ali ya. Kita pikir kita justru melihat daripada kawan-kawan aktivis dan mahasiswa ingin juga tuh, adakah fakta yang ditemukan? Kita tahu fakta itu adalah sama dengan membangun impian bagi kami ya. Ada fakta kita bangun seperti apa? Tapi saat ini kayaknya nggak ada. Artinya seperti ada pembodohan juga di kalangan kita ini. Gitu. Sementara pembodohan selalu membawa korban ya. Itu pasti. Dan saya udah konfirmasi loh kepada Satgas di Pemko kan itu ada ya. Ketuanya inspektorat, sekretaris itu BKD, anggota dan lain-lain sampai ke bawah. Saya tadi konfirmasi kepada inspektorat, Pak, ada nggak Pak laporan tentang ketidaknetralan ASN? Wah, sampai saat ini nggak ada. Artinya, ya memang ibarat buang angin, ya kan? Tercium tapi nggak ada bentuknya gitu. Ini menjadi salah satu catatan juga bagi saya ya. Kalau saya memang terus terang pers memang ada. Kalau seperti dikatakan Bung Bil, mungkin ada ya sebagai tunjuk. Saya enggak. Saya justru melakukan semua. Karena profesi saya ya nggak bisa dibantah bahwa pers itu adalah lembaga komersil juga ya. Saya kerjasama dengan 3 calon. Tapi apa mereka katakan? Wah, ngambil semua ya dia bilang. Tapi saya nggak katakan ketika ada pers yang hanya 1 calon yang dia publikasi, saya nggak nuding bahwa dia itu adalah jagoan, memang menjagokan calon itu. Tapi inilah memang saya pikir saya menunggu teman-teman semua, baik anggota dewan juga, ya kan seperti itu juga di DPR. Memang itu kan partai-partainya kan sudah punya calon masing-masing, itu pasti. Ada nggak potensi khususnya ini kita balik lagi ya? Ada nggak potensi kerawanan lain daripada yang 3 itu muncul di pilkada ini? Contoh, saya mau ngomong juga sama Bung Bil. Kalaulah kita bicara tentang partai, Kim ya, Koalisi Indonesia Maju itu tadinya banyak dukung 1 Prabowo. Sekarang mereka justru berubah, masing-masing punya calon. Ada nggak rebutan? Katanya Pak Presiden Prabowo memang tidak mau tahu tentang calon. Bahkan dia bilang jangan buat poster saya ada gambar saya ya. Tapi apa nyatanya? Koalisi Tim juga masih ada, tetap juga membuat gambar Prabowo. Walaupun itu memang nggak tahu ya apakah itu hanya retorika. Tapi yang jelas sekali lagi saya menunggu teman-teman. Ada nggak bisa laporan? Kalau hanya katanya masih isu. Fakta, bukti, saksi, laporkan. Saya tunggu. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi sebelum saya kepada narasumber lagi, kira-kira ada lagi yang mau menanggapi ataupun bertanya? Baik, tadi ada 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kita semuanya, narasumber Bu Gina, Pak Batubara, Pak Yusuf Siregar. Saya apresiasi acara ini walaupun sedikit kita yang hadir, tapi saya lihat ada niat baik dari lubuk hati memang memperhatikan bagaimana proses demokrasi di Indonesia ini, khususnya di Kota Pematang Siantar. Saya bangga itu. Saya melihat begini, perkembangan negara ini, ya, ketika kita memilih sistem presidensial multivariat, nah ini yang bahaya. Presidensial tapi multipartai, ya kan? Kalau begitu, memang pasti ada ruang untuk yang tadi, hal-hal yang kecurangan segala macam. Di negara-negara Eropa dan negara yang Amerika, kalau dia pilih presidensial, dia hanya 2 partai, mungkin pada maksimal 3 partai. Ya kan? Kalau kita multi sangat banyak, sehingga terlampau banyak mungkin ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang akhirnya diselipkan pemikiran yang bersifat negatif. Itu dulu. Saya akan di kesempatan ini memberitahu bahwa kita harus mengakui dari zaman Soekarno, Soeharto sampai ke sekarang Prabowo. Ya, saya kan kebetulan generasi X, Adinda. Generasi X itu kelahiran tahun 70 sekian sampai ini ya. Mungkin di sini ada yang kebanyakan generasi milenial, ya kan? Nah, saya perhatikan waktu zaman, oke lah Soekarno, oke lah saya belum, tapi Soeharto sini ada sebenarnya perubahan-perubahan yang menuju baik, Tadi kita prinsip tadi diskusi kita ini adalah bagaimana menakar netralitas. Saya melihat ketika zaman Soeharto itu semua harus nggak bisa, mungkin generasi X juga Bapak ini harus. Tapi banyak diskusi termasuk yang seperti ini dulu dilakukan di Jawa, di sehingga ada suatu forum besar itu nggak boleh lagi terjadi reformasi. Reformasi itu salah satu itu. Nah, tuh ada perubahan masuk ke sampai SBY ya. Pertama kan Megawati, sebelumnya juga si itu B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. Ini pengalaman saya yang saya lihat, yang saya ceritakan pengalaman saya mungkin. Saya pelaku PNS itu 26 tahun, Pak wartawan. Jadi saya tahu proses bernegara ini, saya tahu persis. Sehingga saya bisa menceritakan seperti ini, bahwa ada setiap tahun atau setiap dekade perbaikan sistem demokrasi yang ada di negara kita. Saya senang, walaupun sedikit tadi, paling tidak kota kita ini, saya lihat kita kita buat pikiran kita. Tadi cerita dari Bu Gina tentang pengalamannya itu. Kita berharap untuk periode yang ini, pengurusan ini, itu enggak. Kenapa? Saya contohkan lagi diri saya sendiri. Saya 26 tahun kesana kemari, Sabang Merauke, Miangas Rote, 26 tahun ke Pradesi Siantar. Tapi saya datang, KTP pun masih KTP Bogor, Adinda. Tapi saya terpilih jadi anggota. Saya melihat memang sudah banyak perbaikan. Mohon maaf, saya nggak pernah ke kantor camat, saya nggak pernah ke kantor kelurahan untuk penghitungan suara. Saya yakinkan karena saya memang dari pusat, udah pernah saya lihat akan diupayakan semakin baik. Itu mungkin. Itu pengalaman saya. Saya nggak pernah. Terus terang. Artinya saya meyakini, ya,
organ-organ yang dibentuk pemerintah terkait dengan pemilihan legislatif sudah semakin baik. Itu, dan itu saya alami. Makanya dulu banyak underestimate bagaimana si Patarlu Panjaitan bisa menang. Orang Bogor kok KTP-nya ada masih KTP Bogor, ya kan? Terus tadi banyak begini, kalau kau nggak dikenal begini, disuruh merapat ke sini, disuruh merapat sini, saya nggak mau, saya nggak mau ngapain, ya kan? Merapat untuk apa, ya kan? Kalau benar, kalau nggak benar, taruh kayak ini kan gitu ya, Pak Batu Bara, gitu. Saya cerita begini supaya kita jangan pesimis, Bapak Ibu di sini, Adinda, Abang-abang, ya. Jangan pesimis bahwa ketika sudah terbentuk ini tanggal 2 September kami bersama rekan saya Robin Manurung sudah dilantik. Jangan pesimis bahwa dari 30 ini Pak masih ada yang baik. Tadi itu juga cerita masalah penyebab korupsi. Saya bilang sama-sama Kadis, jangan pesimis. Dari 30 anggota dewan ini pasti ada 1 titik yang terang, 2 titik yang terang, 3 titik yang terang. Karena dari awal pembicaranya selalu DPRD salah terus DPRD begitu. Jangan gitu. Nah, saya mau katakan kesempatan ini di kita sekarang ini, kalau memang ada teman-teman masyarakat, tokoh pemuda, ustadz kita, tokoh agama yang masih melihat masih ada ketidaknetralan seorang PNS itu, ya mungkin bisa juga kita diskusi di gedung dewan sampai tanggal 27 masih ada kesempatan itu Bapak Ibu. Silakan. Saya akan membuka diri. Saya akan membuka pintu. Saya akan membuka pintu hati saya kalau memang ada. Gitu ya. Tapi justru saya tadi sedikit berbicara sama Adinda saya. Apakah karena pernah saya usul ya di Center Hotel, makanya ini diangkat topiknya Adinda, aku bilang gak tahu banget ya, gitu ya. Memang pernah saya diundang KPU, saya bilang boleh nggak KPU untuk menginformasikan bahwa ASN itu bisa ikut duduk mendengarkan kampanye. Kenapa saya berharap itu? Karena saya memikirkan ASN itu justru juga punya hak pilih, kecuali TNI Polri, nggak boleh. Jadi kalau saya paslonnya, abang ini umpamanya datang, tapi duduk dia banyak mendengarkan, boleh. Besok umpamanya dia, abang ini datang, duduk, boleh. Justru saya ingin menakar netralitas, justru saya pikir sepertinya memang banyak ketakutan mungkin sebenarnya. Mohon maaf, sebenarnya udah kalau umpamanya ada 1000, paling tadi 2-3 orang atau mungkin maksimal 10 orang aja itu mungkin yang memang ada silatnya dikit atas dasar perintah yang dia mungkin ketakutan barangkali. Tapi sekali lagi kalau memang masih ada itu kita temukan silakan. Saya di fraksi Gerindra, beliau di fraksi Nasdem, silakan. Itu. Makanya saya datang ini. Memang saya tahu dari Pak Metro Putra Gaulin yang Putra Dewa, rekan kami itu. Bang, boleh nggak gini-gini? Oh, senang hati. Kebetulan memang saya turun ke Siantar ini ingin mencurahkan hati dan pikiran saya, termasuk beliau. Beliau kan dari Balikpapan, Kalimantan Timur, saya juga. Tapi asli Siantar loh, lahir dan besar di kota Pematang Siantar. SD, SMP, SMA. Saya tinggalkan zona nyaman saya sebagai inspektorat jenderal di Kementerian Kesehatan karena apa? Seketika saya keliling di Indonesia ini, bahkan Asia, Australia, Eropa dalam angka tugas ya, Abidin atas biaya dinas pastinya, jadi nggak ada yang dibanggakan sekarang. Tapi karena tugas. Tapi khusus di Indonesia, saya lihat ada perkembangan yang katakan kota Singkawang yang pada saat 2005 atau 2004 2005 itu masih jauh di bawah kota Pematang Siantar, baik perekonomiannya, baik SDM-nya maupun apapun. Tapi 10 tahun kemudian terjadi loncatan. Itu sama saya pikir.
pilkada mereka juga sama seperti kita, mungkin ada masih sedikit-sedikit yang tidak netral, sama. Tapi sesungguhnya kesempatan ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua di sini yang ada di sini, bahwa ketika ada legislatif ingin bersinergi dengan kepala daerah, mari kita dukung. Ya, mari kita dukung sehingga tadi cita-cita luhurnya beliau ini di 2029 kita akan semakin baik, dan hal ini nggak perlu kita khawatirkan. Ada camat ini, ada guru ini, ada ini. Mungkin kan di 2029 kita doakan dan kita memang sama-sama semua memperhatikan itu, sehingga di 5 tahun yang akan datang hal yang ini nggak perlu kita khawatirkan. Kalau sekarang kita khawatir, oke, wajar aja. Tapi tadi saya ingatkan, jangan pesimis, kita harus optimis, ya kan? Kemudian kedepannya bahwa yang disebut dengan pemerintah itu sebenarnya dua, di dalamnya kepala daerah beserta jajarannya dan legislatif. Jadi kami angkatan 2024 Bapak Ibu sudah hal pemikiran yang baik ya. Kita mempatrikan dalam diri kita sendiri, pemerintah Kota Siantar itu adalah kepala daerah dan DPRD. Dulu kan enggak, main tonjok-tonjok kan dulu. Terus benar. Dan karena memang saya selalu tugas dulu di pemerintahan dari kementerian, selalu saya memang dengar apa permasalahannya. Selalu muncul ketidakharmonisan legislatif dan kepala daerah. Itu sebenarnya. Sehingga berimbas kepada tadi komisionernya, itunya ya kan? Berimbas. Yang mudah-mudahan kita doakan 2024-2029 nanti ini legislatif dan kepala daerah bersinergi dengan baik. Dan saya orangnya salah satu sangat menghargai teman-teman kepala daerah, PNS, ya, asisten, kepala dinas, itu enggak saya anggap di bawah saya. Itu saya anggap mitra kerja. Makanya kadang-kadang yang terhormat, nggak usah kata terhormat lah, ya kan? Udah Pak Dewan gitu aja lah hasilnya, ya kan? Nah, itu mungkin sebenarnya tadi kekhawatiran karena terjadi disharmonisasi antara legislatif dan mempengaruhi kepada semua, ya kan? Termasuk ketua-ketua muda mungkin bisa aja, ya kan? Ya Bang Yusuf, pemikirannya, kawan ini kita tadi jalan sama siapa? Kan gitu kan? Ini kesini, entah siapa yang mancing itu nggak tahu. Coba buka di Google, pasti beritanya disharmonisasi kepala daerah dan legislatif, selalu itu. Sehingga berimbas kemana-mana. Untuk itu saya katakan 2024-2029 kita doakan supaya terjadi sinergi, ya, bermitralah antara legislatif dan kepala daerah, sehingga di tahun yang akan datang tidak akan terjadi hal-hal yang kita khawatirkan tadi, ya kan? Baginda tadi begini, ya itulah pengaruh daripada situ. Itu baru tingkat kota, belum lagi nanti di provinsi. Ini imbasan dari situ semua, akhirnya kita juga ikut berimbas. Barangkali itu nanti soalnya kalau nggak saya stop nanti bisa 2 jam saya. Biasa saya stop, karena biasa ini mengarahkan kan dia kan. Jadi saya terus sadar sekarang ini mungkin udah mulai tajam pun katanya. Banyak kali pun ceritanya. Oke, baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada 3 masukan tadi. Kira-kira ada lagi? Mungkin habis ya. Sedikit informasi mungkin kepada para audiens. Yang pertama itu, ini sesi diskusi publik kita yang ketiga, Bang. Yang pertama itu kita mengangkat judul, kalau tadi Abang bilang refleksi para calon itu mewakili anak muda atau tidak, itu udah kita bahas di diskusi yang pertama dengan tema berapa suara anak muda di situ, Bang. Diskusi yang kedua, kita membahas tentang 65.549 Gen Z dan milenial itu berpotensi golput karena merefleksikan para calon hari ini. Itu sesi 2 diskusi kita pada minggu yang lalu, Bang. Dan yang ketiga di sini, diskusi ini menganut, kenapa tadi saya katakan sebuah fakta, Bang? Karena saya berlandaskan seperti apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung dan dibenarkan secara fakta hukum, Bang. Fakta dulu atau data dulu? Kita bertanya seperti itu. Ternyata yang membuktikan data itu bisa menyusul fakta jika fakta itu ada. Makanya saya katakan fakta-fakta yang tak bisa saya buktikan dengan data gitu. Karena kalau
sudah ada data saya, ngapain lagi saya ucapkan faktanya, langsung saya laporkan saja Bang. Itu poin yang sangat krusial. Dan di sini ya, di diskusi publik ini semua kebebasan Pak. Asasnya tetap kebebasan berpendapat. Siapapun boleh berpendapat selama pendapatnya dapat dipertanggungjawabkan secara argumentatif mungkin ya. Sebelum itu sedikit informasi saja, saya lanjut kepada narasumber kita. Kira-kira silakan ditanggapi atau closing statement mungkin bisa lah. Masing-masing narasumber itu 5 menit mungkin atau 7 menit. Moderator, sebelum closing statement dari pemateri, saya ambil waktu 5-7 menit. Boleh Bang, boleh. Silakan Bang. Karena nggak berfungsi saya hari di sini mau ngomong. Ya, biasanya ya. Ya, selamat senja menjelang malam kawan-kawan rekan-rekan semua, terlebih kepada pemateri. Ada Bu Gina, kalau saya bilang mantan enggak, tapi komisioner periode 2018-2003 yang teman saya berantem dulu bertengkar, tapi bertengkar dalam hal pemikiran. Ada Bung Ali Yusuf yang saya tahu ini representasi dari pemikir anak muda di Kota Padang Siantar, dan ada Bung Azam yang saya dengar tadi kritiknya mantap luar biasa. Oke, dan saya pastikan, bukan saya pastikan ya, tapi saya berpendapat nilai-nilai kritis tetap hadir di Siantar, terlebih-lebih dalam momen-momen pelaksanaan pilkada seperti ini. Selagi Komadem masih tetap hidup, maka nilai-nilai kritis akan tetap hidup di Kota Padang Siantar. Jadi apresiasi buat Komadem dan ini sesi ketiga Komadem ya. Sesi ketiga Komadem dalam hal melaksanakan misi publik. Tadi saya lihat temanya menakar netralitas ASN dan penyelenggara pilkada di Kota Padang Siantar. Kalau saya lihat bahwasanya menakar netralitas tentu ada alat takarnya apa, alat ukurnya apa kita bikin. Kalau kita masuk ke ruangan ASN, maka pertanyaan ini muncul diakibatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan kepala daerah itu cuti. Dulu-dulunya wajib mengundurkan diri, tapi begitu muncul keputusan yang mengatakan kepala daerah itu memperbolehkan atau diperbolehkan cuti, maka wali kota kita sekarang ini mengambil cuti. Di situ poin pentingnya. Artinya dalam status dia cuti itu, pintu-pintu masuk untuk mengampanyekan dirinya melalui sistem di Kota Padang ini tetap masih ada potensi dan peluangnya dan sangat besar. Contoh soal, kalau kita lihat kepala daerah kita Bu Susi Susanti yang dalam posisi atau status cuti sekarang, kita nggak bisa membedakan dia turun ke lapangan apakah sebagai wali kota atau sebagai paslon. Nggak bisa kita bedakan itu, ya, karena dia cuti. Dan sampai sekarang juga potensi-potensi itu, oke. Politik selalu diambil dalam posisi itu bagaimana cara untuk mendapatkan kemenangan, ya, dalam ruang-ruang lingkup yang gelap itu. Saya memaknai politik seperti itu. Selalu ada akal atau akal bulus juga berlaku di situ. Yes, akal bulus juga tetap berlaku di situ. Kalau kita masuk ke netralitas ASN, sebenarnya saya agak gimana ya, agak kurang semangat tadi. Begitu Sekda Kota Padang Siantar dengan Ketua KPUD Kota Padang Siantar tidak hadir di sini. Karena begitu saya lihat banner daripada diskusi itu, teropong saya langsung ke dua orang ini gitu. Ini akan saya pertanyakan habis-habisan ini tentang wewenang mereka di Kota Padang ini. Karena mereka yang punya wewenang.
Kalau dengan Bung Ali, Bu Gina, Bapak Azam, ya kita berdiskusi tiap hari bisa, ya bantah-bantahan bahkan bentak-bentakan kita hal biasa dalam diskusi, ya karena kita ini sama-sama civil society gitu. Tapi bagi dua orang ini mereka yang punya wewenang gitu. Artinya mereka dilindungi hukum untuk melakukan tugas-tugas dan wewenang mereka. Yang saya mau tanyakan hal kecil saja, hal kecil dalam hal meneropong netral enggak ASN di dalam pilkada kita ini. Sampai sekarang baliho Bu Susi Susanti yang memakai anggaran daerah masih terpajang di mana-mana. Serius. Kalau kita masuk ke lapangan ada Bali, baliho Bu Susi dengan tagline PON masih terpajang di sana. Bayangkan PON-nya udah lama selesai. PON-nya udah selesai lama, tapi baliho-nya masih terpajang di sana. Kalau kita masuk lagi ke depannya kantor Satpol PP, masih ada di sana gambar Bu Susanti yang di sudut kanan atasnya itu pemerintah Kota Pematang Siantar, ya. Apa itu? Di mana netralitasnya itu? Kalau kita pertanyakan kepada Bapak Sitanggang, apa-apa saja yang mereka sudah lakukan untuk membuktikan bahwasanya mereka netral sebagai ASN? Saya rasa nggak ada. Artinya di sini hal kecil aja. Saya dapat informasi bahwasanya orang-orang di tim yang 4 paslon ini, begitu mereka mendatangi orang yang berstatus ASN itu takut. Bayangin, seorang ASN takut untuk dipertanyakan atau untuk diajak terhadap salah satu keempat paslon ini, ya. Padahal itu haknya untuk memilih gitu. Kalau kita telusuri secara psikologis, kenapa ketakutan itu muncul? Kenapa ketakutan itu muncul? Mungkin diintervensi kanitnya, mungkin diintervensi kabinnya, mungkin diintervensi kadisnya, bahkan diintervensi kepala daerah yang lagi cuti sekarang. Who knows tentang itu? Jadi saya melihat netralitas ini tidak akan mungkin kita harapkan. Habis baterai, kalau habis baterai nggak apa-apa, suara saya kuat kok. Cek. Oke, netralitas ini kita tidak akan mungkin dapatkan atau kita bikin skala perbandingan jangankan 100%, 50% pun kita tidak akan dapatkan terhadap para ASN kita yang ada di Kota Pematang Siantar ini. Karena kenapa saya bilang ini sekarang sudah bagi-bagi jabatan posisi sekarang ini. Kalau menang seperti apa? Maka buat pejabat-pejabat itu ya dipaksa untuk mengarahkan bawahannya karena mengingat iming-iming yang akan dikasih nantinya. Jadi dalam hal ini saya secara pribadi menolak keputusan MK itu secara pribadi terkait diperbolehkannya kepala daerah mengambil cuti, bukan mengundurkan diri. Kalau kita masuk ke penyelenggara, kalau kita ambil sejarah daripada KPU, penyelenggara pemilu, dulu masa Soekarno dikatakan panitia pemilihan Indonesia PPI, di masa Soeharto lembaga penyelenggara umum LPU namanya. Maka muncul transisi dari Orde Baru ke reformasi, maka Habibie membentuk yang namanya KPU, tapi diisi oleh orang-orang partai. Karena apa? Ya karena pemilunya mendesak. Maka masuk ke Gus Dur, ditetapkanlah Kepres tentang untuk mengisi jabatan penyelenggara KPU
maka sifatnya adalah seleksi. Maka orang-orang atau komisioner KPU yang ada sekarang ini mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten kota adalah produk seleksi. Sama seperti yang dibilang Bang Azam tadi, produk seleksi oleh pelaku-pelaku politik juga. Yang pelaku-pelaku politik ini juga adalah pemain-pemain dalam proses pilkada seperti ini. Ya, tapi gimana mau kita buat, Bang Azam? Memang sudah begitu aturan main yang mereka putuskan. Tugas kita sebagai masyarakat terus mengkritisi itu, ya, terus bersorak tentang tidak mungkin hilir bersih kalau hulu kotor. Kalau dikatakan itu kan seharusnya itu sejalan gitu, ya. Hulu bersih maka hilir akan bersih. Hulu kotor jangan harap hilir bersih. Ya kan? Saya dengar tadi tentang ranah dari KPU ini. Pertama sekali, semenjak KPU itu dibentuk, rohnya adalah untuk melaksanakan kerja-kerja etik tentang penyelenggaraan kepemiluan, bukan persoalan-persoalan teknis yang kita inginkan diselenggarakan oleh KPU ini. Contoh, tugas KPU adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dimanapun dia bertugas. Kalau saya pertanyakan, sudah apa saja pendidikan politik yang dilakukan oleh komisioner yang ada sekarang? Bentuk kegiatan-kegiatan itu dikatakan pendidikan politik, buat saya tidak. Kegiatan yang dilakukan KPU Kota Pematang Siantar sekarang sifatnya hanya untuk menghabiskan anggaran yang diberikan kepada mereka. Lain itu tidak. Saya dapat informasi lagi tadi bahwasanya 5 komisioner itu yang ada sekarang sedang tidak berada di tempat. Bayangkan kalau terjadi apa-apa di Kota Pematang Siantar terkait penyelenggaraan pemilu ini, siapa yang menyelesaikan ini? Tadi ada mengatakan ya mungkin turun dari provinsi, artinya penugasan tanggung jawab. Pertanyaan saya juga, provinsi tahu apa tentang Siantar dalam hal ini? Jadi tugas pertama KPU itu adalah kejujuran dan keadilan di dalam menyelenggarakan perhelatan pilkada. Itu tugas etisnya. Setelah selesai itu, barulah masuk tugas-tugas taktisnya yang semua orang bisa melakukan itu. Menyediakan ini, memfasilitasi ini, memilih memilih penyelenggara ad hoc dari mulai tingkatan PPK sampai PPS, bahkan juga memilih penyelenggara pemilu di tingkat TPS yang namanya KPPS. Itu persoalan-persoalan teknis yang siapa aja bisa melakukannya. Pertanyaan saya, hal kecil apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Siantar terhadap baliho-baliho Bu Susanti yang sampai sekarang berdiri memakai anggaran daerah? Tidak ada kan? Jadi kawan-kawan sekalian, dalam diskusi ini akan ada nanti konklusinya. Mungkin nanti kesimpulannya akan dinaikkan ke dalam media. Ya, biarlah melalui media mereka melihat apa yang menjadi kegelisahan kita di tempat sekarang ini. Dan saya yakin bahwasanya itu juga akan mereka tutup mata dan tutup telinga tentang itu. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kepada seluruh audiens kita. Sangat panas sekali mungkin diskusi kita pada sesi ini karena isu-isunya agak sensitif ini mungkin. Nah, lanjut kepada narasumber. Tanggapan, closing statement mungkin bisa dilangsungkan mulai dari Bu Gina kembali. Silakan Bu. Baik, terima kasih Adinda. Pendapat ya, ini Siantar ini selalu unik, benar kan? Yang gak ada bisa ada. Dan sampai saya gelar Siantar tuh romlah.
olah apa? Rombongan tukang olah. Benar. Jadi berjamaah dia. Berjamaah kompaknya. Berjamaah mengolah satu orang. Ya. Nah, saking uniknya, cuman ini juga Siantarnya tetap jadi barometer. Ribut Siantar, ributlah yang lain. Sekali Siantar sudah ribut gak kondusif, sampai kemana-mana tuh nanti ributnya. Siantar duluan selalu ribut. Kejadian 98 itu saya SMA, baru selesai panas, sendiri duluan ribut. Ini Medan, sini udah pecah-pecah dulu kaca di ruko-ruko ini. Jadi makanya saya ngajak teman-teman, ya apalagi anak muda, jujur aja nih, di KPU ini, DPT ini lebih besar lagi yang anak muda ini daripada yang tua. Lebih kritis dan saling menjaga. Ada yang hal membuat jadi panas ya, itu kalau bisa diredam. Ya saya maunya sih, karena saya juga dulu pernah melakukan penyelenggaraan, saya maunya di Kota Siantar itu jangan rusuh lagi. Saya tahu kalau dulu saya masuk ke sana, rawan zona merah Siantar, malu kita. Kita disebut di Jakarta Siantar Rawan. Jadi harapan saya pilkada kali ini kondusif, ya bermainnya ya fair lah. Itu maksud saya. Ya kalau misalnya anak-anak zaman sekarang ini, teman-teman nih anak-anak muda nih paling banyak, ya jangan takut. Kalau memang ada ya viralkan, laporkan seperti kata Bang Ali. Memang Siantar itu memang harus menciptakan ya anak-anak muda yang kritis. Lanjutkan saja. Ya, itu aja dari saya. Harapannya pilkada kita kondusif, damai. Ya, terus muda yang harapan saya yang nanti terpilih ya dia tetap amanah. Amanah apa yang dijalankan. Dan saya tahu Siantar kalau misalnya sudah terpilih, ya jiwanya bagus orang Siantar ini. Itu aja. Tapi kalau ada sekali ribut itu nanti semua. Itu kejadian di Siantar. Ya harapannya itu kondusif aja di Siantar. Dan satu, closing statement bisa nanti dilanjutin sama yang lain. Ya, saya bingung udah ngeblank. Sehat-sehat untuk kita semua, jaga kesehatan. Apalagi sekarang udah mulai, kayaknya satu Indonesia ini udah mulai sakit penyakit flu, batuk, termasuk Bang Golit, ya kan? Sehat. Ini temen yang paling bawel. Kalau dia sudah maju, rekap saya udah pucat. Karena dari dia saya banyak belajar. Jujur saya waktu masuk KPU itu cupu, nggak ngerti apa-apa. Saya dipaksa belajar, dipaksa baca, dipaksa belajar. Kalau nggak karena teman-teman juga saya nggak bisa jalankan semua dengan secepat berapa bulan. Nah itu aja, terima kasih, jaga kesehatan dan saya serahkan ke Pak Ajan langsung ya. Oke, ini nggak panjang. Yang pertama kita mengapresiasi hari ini karena yang hadir ini bukan seperti biasanya. Kita kehadiran legislator kita muda, energik. Kalau seperti ini kualitas anggota DPR kita, selesai Siantar ini Bang. Rame pula kawan-kawan dari BKPRMI hadir Sekum, saya doakan juga jadi ketum Bang Fauji. Saya terima nasihatnya. Ingat Bang Rama Naibahu, ketum kita ini. Kalau awal diajak kan, awal pemuda Muhammadiyah. Ya, saya terima. Harapan kita begini, kawan-kawan. Ketika kita memberikan sebuah perbedaan pemikiran, sesungguhnya itu akan menguji kesohihan pikiran kita. Setiap perbedaan itu harus dimunculkan
agar kita bisa menakar apakah ilmu dan kapasitas kita itu sudah mumpuni atau belum. Tentunya diskusi ini senantiasa kita rawat agar apa? Kalaulah kita diam, mungkin diam-diam kita entah kemana nanti. Nggak tahu kita mau dibawa kemana kota Siantar ini. Karena orang tua semua. Tahu orang tua pelupa. Nah, harapan kita tetap kita berkontribusi dengan bagaimanapun caranya, hidupkan potensi-potensi diskusi, cari topik yang menarik. Ya, saya pikir ke depan kalau hari ini sudah datang legislator kita, diskusi selanjutnya bisa dihadarkan calon kita ini, Bang. Yang menarik terakhir yang disampaikan Bang Patar tadi, ini sebuah peluang, kita diundang. Tolong ditindaklanjutin sama Komandan, Bang. Agar ya jangan dipikir cakap-cakap warung kopi aja kita, di dewan kita pun berhak. Kita uji agar apa ya, semangat kita untuk menyadarkan kawan-kawan yang sama ini mungkin agak kesana agak kemari, biar tegak lurus terhadap sumpahnya. Saya pikir demikian. Baik, mungkin tidak terlalu banyak ya, karena udah mau berakhir juga. Mungkin berbicara netralitas, sebagai kaum muda tentu kita harus sama-sama mengkawal tentang netralitas ASN dan penyelenggara. Tapi ingat, kaum muda jangan juga netral ketika memilih, bahaya itu. Walaupun di tengah pesimis yang ada, kita harus optimis untuk membangun Kota Pematang Siantar ini. Istilah kata, jangan pernah lelah atau letih mencintai Kota Pematang Siantar ini. Mungkin itu saja. Satu lagi, untuk moderator, jangan lelah buat kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sangat kredibilitas sekali. Mungkin saya akhiri diskusi ini dengan kisah Revolusi Prancis mungkin, dimana di situ kita melihat bahwasannya Revolusi Prancis itu datang bukan dari sebuah gerakan yang besar, tapi datang dari kafe-kafe kecil seperti ini, di KB ini. Datang di KB ini membawa perubahan, membawa gagasan, bukan langsung besar, tapi berawal dari 3 orang, 5 orang, dan gerakan itu terus tumbuh dan konsisten. Puncak dari gerakan adalah konsisten. Itu saya tekankan. Dan yang kedua, pemilihan ini atau pilkada ini bukan ditujukan untuk memilih yang paling baik di antara para calon, tapi mencegah mencegah yang jahat untuk berkuasa. Kira-kira seperti itu. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore untuk kita semua.